Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rama Agustina, NIM 2221008, Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Di sini saya akan membahas tentang cara masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia tidak lepas dari peran para pedagang yang datang dari negara-negara lain, seperti negara Arab, Persia, Gujarat, dan bahkan Tiongkok. Persebaran agama Islam itu sendiri tidak lepas dari peran pedagang yang datang ke Indonesia, yang selain berdagang juga melakukan dakwah kepada para penduduk setempat untuk memeluk agama Islam. Selain dari para pedagang, kaum ulama juga turut terlibat dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kita mengenali Wali Songo di Jawa dan Datuk Talu di Sulawesi yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Lanjut, kita akan membahas tentang sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia. Terdapat 3 sumber. Yang pertama, berita dari Arab. Berita Arab ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya, yaitu abad ke-7, yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka. Yang kedua, berita dari Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut, ia dapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dari perjalanannya itu, ia singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah ini, ia menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra dengan ibu kotanya Pasai. Berita yang ketiga yaitu berita India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping berdagang, mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Lanjut, berita Cina. Berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. T.W. Arnold pun mengatakan para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ketika mereka mendominasi perdagangan barat ke timur sejak abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Dalam sumber-sumber Cina disebutkan bahwa pada abad ke-7 Masehi, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera yang disebut Taksih. Terdapat juga sumber dalam negeri. Mengenai masuknya Islam ke Indonesia, ada satu kajian yakni seminar ilmiah yang diselenggarakan pada tahun 1963 di Kota Medan, yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi, langsung dari negeri Arab. Yang kedua, daerah pertama yang dimasuki Islam adalah pesisir Sumatera Utara. Setelah itu masyarakat Islam membentuk kerajaan Islam pertama yaitu Aceh. Yang ketiga, para dai yang pertama mayoritas adalah para pedagang. Pada saat itu dakwah disebarkan secara damai. Cara penyebaran Islam di Indonesia. Ada 6 teori yang merintis penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Persia, teori Gujarat, teori Cina, teori Arab, teori India, dan teori Bangladesh. Di antara banyaknya teori yang menyebutkan sejarah kedatangan Islam di Nusantara, ada sebuah gagasan yang menyatakan bahwa proses Islamisasi di Indonesia dilakukan oleh para pedagang. Meski begitu, ada pula peran tokoh agama dan pengembara sufi yang turut andil dalam perkembangan Islam di Nusantara. Dalam penyebaran Islam di Nusantara, kerajaan Islam berperan untuk mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk di wilayah kerajaan, memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah, mengubah budaya upeti yang dimana telah banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. Kerajaan bercorak Islam membantu proses legitimasi penyebaran Islam di Nusantara. Ada 6 cara penyebaran Islam di Indonesia sebagai berikut. 1. Melalui pendidikan. 2. Melalui perdagangan. 3. Melalui kesenian. 4. Melalui tasawuf. 5. Melalui pernikahan. Dan yang ke-6, melalui politik. Materi yang terakhir yaitu kaitannya dengan kerajaan Islam di Indonesia. Dalam penyebaran Islam di Nusantara,
Kerajaan Islam berperan untuk mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk di wilayah kerajaan, memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah, mengubah budaya opeti yang dimana telah banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. Kerajaan bercorak Islam membantu proses legitimasi penyebaran Islam di Nusantara. Lewat jaringan dagang Muslim, Indonesia terkoneksi dengan kerajaan-kerajaan luar seperti Gujarat, Persia, dan Mekah. Dampak lainnya adalah menjadikan Islam di Nusantara beragam. Penyebaran Islam di wilayah Nusantara berkaitannya dengan perdagangan. Hal ini terjadi dikarenakan agama Islam masuk ke Nusantara, waktu itu Indonesia belum terbentuk, dengan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, Arab maupun Persia yang singgah di Nusantara, tepatnya di kerajaan-kerajaan maritim. Baik, itu penjelasan saya tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.